lebih dari 10 liter per second. Kalau sisa bisa mengalirkan lebih ya. Nah, jadi kalau dari atas berarti kalau misalkan sisa tekannya sama dengan nol, jadi nggak ada sisa tekanan, debitnya ya 10 liter per second. Sebenarnya sama-sama 10 liter per second, tapi kalau misalkan sisa tekannya itu 15,1 ya itu nah dia ini di sini Q-nya semuanya sih Q-nya masih sama dengan 10 liter per second ya. Cuma sisa tekannya aja yang berbeda. Ada yang tadi sama dengan nol dan ada yang sisa tekannya 15,1. Nah, yang 15,1 kalau misalkan kita naikkan dia lebih optimal seperti itu. Ya, oke. Nah, kita langsung aja masuk ke latihan soal. Di sini ada tentukan kehilangan tekan pada setiap node apabila tinggi reservoirnya 18 meter. Nah, elevasinya 230 dan sisa tekanannya minimal 15 meter dengan elevasi. Nah, di sini ada beberapa node, elevasinya diberikan. Kemudian kita pengen cari kehilangan tekan di setiap nodenya, di setiap elevasinya sekian gitu. Dengan tadi reservoirnya 18 meter. Kemudian elevasinya 230. Nah, dan sisa tekannya 15. Nah, nanti kita bisa lihat ilustrasi yang tadi mungkin agak bingung gitu ya, realisasinya seperti apa. Jadi kita coba bahas satu soal ini. Nah, ini contohnya aja lah untuk node satu gitu ya. Nanti untuk node 2, 3, dan 4 silahkan kalian bisa eh pelajari lebih lanjut. Ini sama aja hanya eh, elevasinya kan yang berubah-ubah ya, sesuai dengan titik nodenya. Nah, jadi untuk yang jalur reservoir node satu diberikan tadi eh informasi sisa tekannya 15 meter. Jadi ini tuh sebenarnya sisa tekannya itu 15 meter untuk semua node. Jadi semua nodenya sisa tekannya sama 15 meter. Jadi kalau kalian lihat node satu 2 3 4 itu semuanya sama sisa tekannya. Itu adalah 15 meter. Nah, kemudian si head statisnya berapa head statis itu tadi 200 di sini kan 230 dan 18. 230 di sana apa? Elevasi reservoir dan tinggi reservoir di setiap node. Jadi di setiap node itu dia ada tinggi reservoir 18 dan elevasi reservoir sebesar 230. Jadi dia head statis. Jadi nilainya juga sama nih untuk di setiap node. Jadi untuk di setiap node, sisa tekannya semuanya sama, head statisnya juga semua sama. Yang berbeda adalah elevasinya Z-nya. Nah, tujuan kalian adalah apa tadi? Menghitung tekanan berapa sih? Nah, jadi HL R1. Nah, kalau di sini HL R1. Ya, R1 itu berarti ya node ke satu. Nah, jadi kalian tinggal masukkan aja ke persamaan di sini. Nah, dapatlah nanti hasilnya adalah HL di node satu itu adalah 8 meter. Itu baru node node satu ya, jalur reservoir. Jadi kalau node itu berarti dia itu per titik ya. Nah, titik pertama itu adalah dari jalur reservoir dan ke node satu. Titik selanjutnya dari node satu ke node 2 dan seterusnya sampai ke node 4. Nah, itu untuk yang dari jalur reservoir ke node satu. Bagaimana dari node satu ke node 2? Nah, sama hal yang perlu dikerjakannya dengan yang dari jalur reservoir ke node satu, tapi di sini ada pengurangan dari si node satunya. Jadi HLR2 minus HLR1. Jadi kan tadi di jalur reservoir node satu kalian udah dapet tuh 8 meter. Ya, kalian udah dapat 8 meter. Nah, kemudian kalian dapat di node 2 itu 12,5 meter. Nah, kan kalian sudah dapat di node satu 8 meter, di node 2 12,5 meter, tapi kan tidak serta-merta itu ditambah, melainkan dikurang. Karena kehilangan tekanannya berkurang seiring dengan apa? Seiring dengan makin panjangnya si jalur tersebut gitu ya, jalur pengairan airnya.
Nah, lanjut ke node 2 dan node 3. Kemudian kalau node 3 ini, ya tadi kalian sudah memperoleh di node 2-nya itu 12,5. Kemudian dia dapat di 15 di node 3-nya. Makanya dapatlah si head loss di node 3 itu 2,5. Nanti di node 4 dapat di 3 meter. Kehilangan tekannya. Jadi diperolehlah kehilangan tekan di masing-masing eh, node gitu ya, jalur node gitu ya. Jadi di sini sih disampaikannya adalah jalur ya. Jadi nodenya itu adalah titik. Titik nodenya adalah 1, 2, 3, 4 ya titiknya. Jalurnya ada reservoir ke node satu ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, setiap eh, berpindah dari jalur misalkan 1 ke 2 itu harus masih tetap dikurangi dengan yang jalur sebelumnya. Saya rasa untuk yang nomor latihan soal yang pertama ini eh, masih relatif mudah ya. Nanti kalian akan diberikan contoh soal. Sebenarnya di nanti kita akan berikan latihan soal. Nah, sebenarnya di latihan soal itu hanya ada 5 soal perhitungan dan sebenarnya lima-limanya itu disampaikan gitu bagaimana cara menghitungnya di PPT ini. Uh, tapi uh, di latihan soal tersebut saya gitu ya, saya sedikit modifikasi di sana. Yang perlu menjadi perhatian, nanti di Word yang ada di G Drive kalian, itu untuk kelas kita nggak pakai itu. Jadi untuk kelas kita nanti pakai yang saya kirim ke Zoom. Itu ada yang saya sedikit modif karena apa? Karena dari lima perhitungan yang ada di file Word tersebut gitu ya, itu lima-limanya itu tercantumkan di slide PPT ini, 4 di antaranya tuh sama persis. Hanya satu soal yang sedikit dimodif, sedikit banget dimodif. Empatnya itu sama persis. Jadi kalau kalian nanti mengerjakan yang ada di Word itu hanya menyalin saja gitu ya tugas kalian dengan yang ada di slide PPT ini karena itu sama persis. Makanya nanti saya coba untuk ubah gitu ya sedikit saja seperti sama halnya seperti dengan KU ya kan kita kalian KU bareng sama saya gitu kan. Kita sampaikan pembahasan terkait dengan contoh latihan soalnya, kemudian kalian mengerjakan tapi tidak serta-merta itu sama persis soalnya. Gitu ya, mohon dipahami. Kalau misalkan ada yang masih mengerjakan soalnya sama persis seperti yang ada di G Drive yang kalian punya, yang nggak diganti karena nggak ngedengerin saya mungkin ya saat pemaparan ini, itu langsung saja nanti kakak asisten ya Mariska nilainya dinolkan saja. Jadi eh, kemarin juga sama tuh. Jadi kalau misalkan eh, sekiranya misinformasi gitu ya, eh, kalian silahkan update ke temennya Meyaki saya. Nah, nanti kalau sudah silahkan direkap kehilangan tekan di masing-masing node. Nah, lanjut ke latihan soal yang kedua. Nah, ini terkait dengan diameter hitung pipa, pasaran pipa, kecepatan aktual, dan standar. Jadi nanti kalian juga harus bagi anak teknik gitu ya, harus tahu yang ada di pasaran yang sesuai gitu dengan apa yang kalian butuhkan. Karena biasanya di pasaran itu kan cetakannya tuh, kecuali kita kasih itu. Nah, latihan soal untuk yang nomor 2 itu soalnya terkait apabila diperoleh kehilangan tekanan sebesar 7,5 meter, panjang pipanya sebesar 500, kecepatan alirannya 2 meter per detik. Nah, faktor friksinya sebesar 0,02, maka tentukan eh, ABCD di bawah ini dengan menggunakan persamaan Darcy. Jadi, balik lagi di slide sebelumnya kita menggunakan persamaan Darcy. Silahkan nanti kalian coba pahami, kemudian har- eh, jadi harusnya sih kalian bisa hafal gitu ya persamaan Darcy. Tapi
susah kadang untuk menghafal, jadi harus dipahami dulu, baru nanti dia otomatis teringat gitu di otak kalian. Nah, lanjut ke latihan soal ini, kita coba lihat yang A, yang diameter hitung pipa. Nah, diameter hitung pipa, silahkan nanti kalian menggunakan persamaan ini, kemudian dimasukkan data-data yang diketahuinya. Nah, di sini ada HL. Nah, ini persamaannya dari yang slide sebelumnya ini ya. Mana nih? Sini sih sudah diinformasikan. Nah, persamaan Darcy yang ini silahkan nanti di eh, pedomani ya. Kemudian kita langsung coba aja masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui dari soal. Tadi sudah diketahui kehilangan tekan. Kehilangan tekan itu berarti head loss ya. Di sini head loss-nya didefinisikan sebagai HL. Jadi HL itu adalah head loss 7,5. Ini satuannya meter ya. Kalau berbicara tentang head loss, ingat-ingat satuannya tentang meter. Kalau ya debit tadi ya misalkan liter per detik atau meter kubik per detik, ya kecepatan misalkan meter per detik gitu ya. Itu harus hatam gitu ya kalian sebagai anak teknik. Nah, kemudian langsung saja kita masukkan F-nya ya, atau si faktor friksinya di sini sudah diberikan 0,02. L-nya apa tadi? Panjangnya, panjang pipanya 500 meter. Kemudian kecepatannya di 2 meter per detik. Jangan lupa dipangkatkan. G-nya 9,81. 9,81 10 boleh. Gitu. Nanti diperoleh D-nya di 0,27 meter. Nah, Nah, kalian harus cek nih di pasaran ada nggak yang diameternya 0,27 meter gitu. Nah, diameter di pasarannya itu dia ngambil kalau di sini yang lebih besar ya tentunya di 0,3 meter. Silahkan nanti di cross check di pasarannya seperti apa. Nah, lanjutnya kecepatan aktual pipa langsung ya aktual dan standar. Nah, sekarang masuk ke yang aktualnya dulu. Aktual udah pasti ya berarti sesuai dengan diameter pipa yang dipilih. Ya, tadi kalau di soal yang A, diameternya kan dicari nih, ya kan? Nah, sekarang untuk yang di C ini diameternya tadi kita pilih di 0,3. Yang dicari itu, yang minta dicari itu adalah kecepatan aktualnya. Aktual berarti V-nya diganti, V-nya dicari berapa aktualnya pipa yang kita gunakan adalah 0,3 sekarang. Kalau tadi yang A itu dengan kondisi head loss yang sedemikian gitu, D-nya berapa sih? Kalau di sini kecepatan aktual setelah kita pakai pipa yang ada di pasaran itu berapa V-nya? Nah, di sini dapat di 2,1 meter per detik. Nah, diceklah si kecepatan standar pipanya masuk nggak dalam kecepatan standar. Nah, ternyata kecepatan ini memenuhi standar kriteria di 0,6 sampai 3 meter per detik. Jadi, kalian bisa menggunakan diameter pipa yang sudah dipilih berdasarkan eh head loss yang sesuai gitu ya, yang terjadi di case yang nomor A-nya, ya kan tadi head loss-nya di sana diberikan di 7,5 dan dia fit atau cocok di diameter 0,3 dan pasti cross check lagi kecepatannya masuk standar. Jadi kalian bisa menggunakan diameter pipa dengan ukuran 0,3 itu. Nah, lanjut lagi latihan soal untuk yang ketiga. Ya, ini ada 5 soal kalau nggak salah. Jadi ini baru masuk yang ketiga semua. Semoga teman-teman masih konsentrasi full gitu ya. Kalian bisa nanti baca-baca lagi dari PPT ini di rumah atau kosan. Tapi kalau misalkan kalian mencoba untuk mendengarkan dengan baik apa yang saya jelaskan, nanti kalian nggak bingung-bingung amat lah memilih angka itu dari mana sih gitu ya. Kalau di soal. Nah, lanjut ke nomor 3. Ini aliran air, debitnya 2 liter per detik. Dia melalui pipa diameternya 2 inch dengan panjang pipanya 100 meter. Nah, terdapat dua
aksesoris pipa, terdapat aksesoris pipa tuh jadinya tuh pipa ya. Terdapat aksesoris pipa. Nah, aksesorisnya itu ada apa aja? Ada dua buah gate valve, ada dua buah standar elbow 90 derajat 2 inch, dan ada satu buah swing check valve 2 inch. Nah, di sini kalian diminta untuk tentukan besarnya head loss minor. Ya, karena gate valve, elbow, kemudian swing check valve, itu dia masuk ke minor. Gitu ya. Jadi yang di sini dicari adalah besarnya head loss minornya berapa yang ingin ditanya, apa yang ingin diketahui. Nah, di sini berikan catatan nilai K untuk yang di gate valve-nya itu 0,15, untuk yang di K 92 inch 0,57, dan untuk di swing check valve-nya ada di yang 2 inch itu adalah 1. Nah, ini juga diberikan informasi 1 inch itu sama dengan 2,54 cm. Jadi silakan nanti kalian pedomani ya. Di sini sudah diberikan informasi yang lengkap. Nah, masuk ke pembahasannya. Nah, sebelum kalian kan di sini tadi soalnya apa? Ya, soalnya tentukan besarnya head loss minor. Nah, sebelum kalian mencari head loss minor, ya head loss minor itu tadi kalian cek dulu ya. Kalian cek dulu persamaan head loss minor itu bagaimana. Nah, coba ya di sini. Nah, ini kan head loss yang mayor. Ya, ada dikali L per D-nya. Di sini dia langsung ke F pangkat 2 dibagi 2G. Ya, nah, kalau sudah kalian tulis gitu ya si head loss minornya, nah kalian carilah mana angka yang belum ada gitu ya. Nah, untuk kan yang dicari adalah head loss, ya berarti HL lah ya yang dicari. Kemudian Kaknya, tadi kaknya di sini eh, sudah diberikan untuk yang gate valve 2 inch-nya 0,15. Nah, V-nya bagaimana? V-nya sudah ada belum V-nya? V-nya belum ada ya. Nah, di sini cuman ada Q-nya saja. Nah, silahkan dicari V-nya. Nah, bagaimana? Ya, biasa mungkin ya kalau untuk nyari V di sini menggunakan rumus atau persamaan Q sama dengan A dikali dengan V. Jadi kalau misalkan mau dicarinya V-nya adalah Q per A gitu ya. Nah, silahkan dimasukkan tadi sudah diinformasikan terkait dengan Q-nya, Q-nya di 2 liter per detik, kemudian A-nya berapa? Nah, A-nya ini kita pakai ya di sini ya silahkan menggunakan jadi di sini kan 2 liter per detik dikali ini satuannya dia mau ubah ke meter per detik ya. Untuk yang mencari kecepatan di soal diketahui dalam liter per detik, nanti mau dikonversi ke meter per detik. Ya, karena yang digunakan di persamaan head loss-nya itu adalah dalam meter per detik. Ya, jadi uh, kita konversi dulu nih 2 liter per detiknya dikali 0,001 meter kubik per liter. Jadi nanti dapatlah di akhirnya meter per detiknya ya si V-nya. Oke, nah bagaimana head loss akibat gate valve 2 inch? Nah, kita ke gate valve 2 inch dulu. Nah, yang pertama, yang K-nya 0,15. Silahkan langsung menggunakan persamaan itu, diperolehlah eh, nilainya adalah 0,014 M untuk yang nilai K gate valve 2 inch. Jadi yang pertama. Nah, kemudian ini kan karena ada 3 ya aksesorisnya. Jadi ada 3 aksesoris pipa, dicari masing-masing aksesorisnya. Yang pertama untuk yang gate valve, yang kedua yang K92. Ini persamaannya sama, ya hanya mengubah di nilai K-nya saja. Tadi K-nya dari sini, ya 0,15, 0,57, dan 1.
Jadi silahkan nanti dicoba untuk yang di latihan soal ya dengan soal yang sudah tadi belum sih saya belum ngasih ke Zul ya nanti abis ini saya kasih sekalian. Nah, itu kan tadi ada 3 aksesoris pipa. Nah, kemudian kita pengen tahu masing-masing head loss-nya gitu kan di masing-masing aksesoris. Nah, setelah sudah tahu di masing-masing aksesoris, itu silahkan ditotalkan si head loss minornya itu. Nah, di sini diperoleh totalnya adalah di 0,119 meter. Ya, jadi silahkan diperhatikan satuan-satuan yang diberikan di soal dan satuan yang digunakan di persamaan yang kita pedomani. Kalau meter berarti semuanya harus kita ubah dulu ke meter, baru nanti kita bisa menggunakan persamaan tersebut. Gitu, lanjut ke latihan soal yang ketiga. Nah, di sini ada suatu saluran distribusi air dengan jenis pipa. Ini soal yang keempat ya. Keempat ya. Nah, ya keempat, ya bukan ketiga. Ini adalah latihan soal yang keempat tentang suatu saluran distribusi air. Nah, ini digunakan pipanya PVC. Ya, dikasih tahu di sini pipanya PVC dalam kondisi baru dengan rencana debitnya di 0,5 meter kubik per detik. Diameter pipanya di 150 mm dan panjang pipa 10 meter. Ya, ini ditanyakan head loss-nya yang terjadi. Nah, gunakan koefisien yang Hazen-William. Ya, kalau yang tadi kan yang Darcy ya persamaannya, yang ini yang Hazen-William itu cuman ganti si koefisiennya nanti sesuai dengan bahan pipanya. Di sini bahan pipanya apa? PVC. Jadi silakan nanti disesuaikan koefisiennya. Nah, dengan pertimbangan semakin lama pipa digunakan akan menyebabkan head loss yang semakin besar. Nah, langsung ke pembahasannya. Setelah dicek tadi ya, misalkan kalian nanti cek tabelnya ya. Kalau di sini sudah dicek, misalkan untuk PVC sendiri, itu koefisien Hazen-Williamnya sebesar 110 sampai 120. Nah, digunakan C terbesar karena akan menyebabkan nilai HL semakin kecil. Itu kita pakai C-nya yang 120 yang maksimum. Nah, pada kondisi pipa baru. Jadi di pipa barunya kita pakai yang 120. Nah, berapa head loss-nya? Nah, eh silahkan bisa menggunakan persamaan yang Hazen-William dengan koefisien yang sudah dipilih 120. Q-nya sudah diperoleh dari soal 0,5, kemudian 0,2875 itu koefisien dari si persamaannya sendiri. Kemudian C-nya tadi ya, koefisien Hazen-William karena dia PVC, range-nya di 110 sampai 120, kalian pilih yang maksimum di 120. Nah, kemudian D-nya, D-nya sudah diketahui juga di soal di 150 mm. Ya, silahkan jangan lupa untuk dikonversi dulu ya si satuannya gitu. Kemudian dalam meter ya, itu kan mm masih silahkan diubah dulu ke dalam meter. Itu nah nanti dimasukkanlah angkanya ya pangkat 1,85 silahkan dimasukkan dan dikali 10 tadi panjang pipanya di 10 meter. Dapatlah head loss di 40,44 meter. Nah, ini juga apa ya namanya ya? Mas masukan gitu ya buat kalian. Jadi kalau misalkan kalian bisa running perhitungan, kalau ujian itu kan perhitungannya manual ya, eh menggunakan kalkulator gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau apa namanya membulatkan, itu juga harus hati-hati ya teman-teman gitu. Kalian pedomannya pembulatannya berapa angka setelah koma misalkan gitu dua desimal misalkan ya 3 gitu. Nah harus konsisten dari awal sampai akhir gitu. Nah jadi jangan kalau kalian kan kadang kalau ngitung kayak gini kan suka dipotong-potong terus udah gitu pembulatannya kurang benar gitu ya nggak seragam gitu ya. Jadi nilainya itu walaupun angkanya terlihat sama gitu ya
Tapi kadang siang desimalnya itu perbedaannya lumayan jauh gitu. Jadi silahkan diperhatikan lagi terkait dengan perhitungan menggunakan kalkulator secara manual. Kalau kalian bisa langsung, ya lebih bagus langsung gitu ya. Nah, ini lanjut latihan soal yang terakhir. Diketahui suatu aliran pipa kecepatannya di 3,05 meter per detik, diameternya 600 milimeter. Nah, kecepatannya ini katanya sih tidak memenuhi ketentuan untuk standar kecepatan aliran di dalam pipa. Nah, untuk tetap dapat mengalirkan debit aliran yang sama, ya kita di sini minta redesign lah. Redesign diameter pipa agar kriteria kecepatan alirannya terpenuhi. Nah, bagaimana cara redesainnya? Silahkan nanti kalian cari ya kalau yang tadi persamaan Q sama dengan AV-nya, V-nya yang dicari di sini persamaan Q sama dengan AV-nya itu adalah Q-nya yang dicari karena Q-nya belum ada, baru hanya ada kecepatannya saja sama diameter pipanya. Nah, A-nya adalah si luasan pipanya. Nah, di sini kalian 0,25 itu tahu ya dari mana teman-teman? Coba saya tanya. 0,25 ini jadi persamaannya apa nih? Pada dengerin nggak ya saya ngomong? Jangan sambil tidur ya. 0,25 itu apa sih di situ dapat dari mana dia? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Teman-teman dengar suara saya nggak sih? Ada yang nyaut dong. Mana nih? Nggak ada yang nyaut nih. Kak Mariska, suara saya terdengar nggak? Dengar jelas. Bu, terdengar Dengar, Bu. jelas. Ya, gimana? Jadi 0,25 di sini dari mana? Nah, jangan sampai kalian nanti nggak tahu ini 0,25-nya dari mana ya, Bu? Nah, tadi juga ada sebenarnya di soal sebelumnya. Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Siapa yang mau menjelaskan 0,25-nya itu dari mana? Langsung aja open mic ya. Dari mana? Ayo, ini lihat persamaannya. Coba Q sama dengan A dikali V. Kalian suruh nyari Q-nya. V-nya udah diketahui di soal di 3,05. Yang kalian belum ketahui itu eh yang mesti dicari dulu gitu ya. Nggak ada tersedia itu apa? A-nya. Kalian eh diminta untuk mencari Q. Rumus Q-nya itu adalah A dikalikan V. Kalian sudah punya V-nya, tapi kalian belum punya A-nya. Nah, A-nya dari mana? Nah, coba ada yang mau jelaskan nggak? Dari besar pipanya, Bu. Besar pipanya gimana? A itu apa? Kalau definisi A itu apa? Pas penampang Biasanya luas bukan penampang, Bu. Bu. Luas penampangnya satu orang aja yang ngomong. Jadi A itu adalah, coba satu orang aja yang Luas ngomong.
luas penampang pipa, Bu. Luas penampang pipanya. Jadi luas penampangnya bagaimana rumusnya? Kalau 0,25 itu dari rumus penampang pipanya itu. Jadi kalau nggak salah luasnya itu seperempat V kali D kuadrat, Bu. Iya, betul. Seperempat pi d kuadrat. Seperempatnya sama dia langsung dibentuk sederhana dalam 0,25. Ya, pi-nya 3,14, D-nya tadi di 600 milimeter. Jangan lupa dikonversi ke meter. Dapatlah di 0,6 D kuadrat. Jadi 0,6 kuadrat. Siapa namanya tadi? Ramos, Bu. Ramos. Iya, terima kasih ya Ramos. Nah, Sama-sama, di sini Bu. saya plus lah ininya, apa namanya, laporannya ya, plus 5. Nah, sudah berani untuk mengemukakan pendapatnya. Oke, ini online ya sebenarnya teman-teman ya gitu. Kalian sebenarnya bisa browsing aja, menurut saya nggak masalah gitu. Yang penting nambah knowledge kalian, bahwasannya kalian jadi paham, oh iya, A-nya dari sana ya Bu, gitu. Nah, karena di persamaan yang sebelumnya, di latihan soal sebelumnya, nanti kalian cek juga kan tadi ada persamaan ini juga lah kurang lebih gitu. Nah, kalau udah dapat Q-nya di 0,86 meter kubik per detik, maka selanjutnya eh, kita bisa mencari nilai D-nya. Ya, D-nya itu berapa sih yang, nah balik lagi ke soalnya. Nah, kecepatannya tidak memenuhi untuk standar kecepatan aliran dalam pipa. Ya kan, tadi standar kecepatan aliran di dalam pipa kalau di yang di sini tadi di 0,6 sampai 3 meter per detik. Ya, jadi di 3,05 itu tidak memenuhi gitu ya. Nah, untuk tetap dapat mengalirkan debit aliran sama, disuruh redesain diameternya. Nah, kalau yang di persamaan pertama, ya kan kita mau cari Q-nya dengan diameter awalnya tuh di 0,6. Nah, udah dapat Q-nya di 0,86, nah sekarang kita redesain lah si D-nya. Jadi untuk tetap mengalirkan debit yang sama di 0,86 meter kubik per detik, A-nya A-nya sama, A-nya itu bukan sama ya. Dalam artian tuh eh, di A-nya itu komponen apa tuh yang kita ubah? Dia minta redesign diameter pipanya. Nah, berarti kita cari D-nya. Nah, jadi di yang pembahasan kedua ini kita cari D-nya. Ya, D-nya dicari dapatlah di 605 milimeter. Ya. Nah, maka di pasaran D yang digunakan adalah berapa? Nah, ini eh, karena udah soal nomor 5, ya silahkan nanti kalian browsing di pasaran D yang digunakan berapa ketika kalau di contoh soal ini D-nya 605 milimeter. Nah, kalau di kalian nanti mungkin berbeda ya gitu, nggak di 605 milimeter karena soalnya berbeda. Gitu, udah selesai.